Kiai Soleh Darat dikenal memiliki pengaruh luas di Nusantara. Ulama kelahiran Kedung Jumbleng, Mayong, Jepara tersebut dikenal sebagai guru para ulama besar. Pengaruhnya dinilai kuat, karena sejumlah tokoh besar pernah berguru kepadanya. Termasuk tokoh emansipasi perempuan Raden Ajeng Kartini juga disinyalir kuat sebagai salah satu muridnya. Sekretaris Komunitas Pecinta Soleh Darat, Kopi Soda, Muhammad Ikhwan menjelaskan, sosok Soleh Darat bukan semata sebagai ulama abad ke-19, tetapi juga figur intelektual yang gagasan-gagasannya ikut membentuk cara pandang Kartini. Menurut Ikhwan, pengaruh itu memang tidak selalu tertulis secara eksplisit dalam dokumen sejarah. Dalam surat-suratnya, Kartini lebih sering menyebut Romo Kiai tanpa nama. Namun, sejumlah penelusuran menunjukkan keterkaitan kuat antara keduanya. Soleh Darat dikenal rutin mengisi pengajian di pendopo-pendopo kabupaten seperti Demak dan Jepara. Dalam berbagai suratnya, Kartini kemudian berulang kali menyinggung gagasan tentang keluar dari kegelapan menuju cahaya, yang sejalan dengan makna surah Al-Baqarah ayat 257. Pemahaman tersebut diyakini diperolehnya dari pengajian sang kiai. Terus terang penelusurannya itu dari hasil wawancara. Dari tulisan, tapi tulisan itu hasil wawancara. Kalau dicari sumber primernya, memang masih susah. Karena Kartini itu dalam surat-suratnya, itu menyebutnya tidak nama Romo Kiai. Lah apakah Romo Kiai itu Kiai Soleh Darat atau Kiai yang lain? Tapi Kartini kan menyebut juga, waktu masih kecil, dia ngaji kan ustadznya di kampung itu suka memarahi dia. Terus dia tanya, Pak Ustadz buat dikasih tahu artinya Al-Quran itu apa? Walah, tas pilih ngopo takon artinya sebenarnya mau tolak wes tok ganjaran. Nah, kita mungkin sama kan, kita mungkin kalau ngaji juga gitu kan, pokoknya sebenarnya sama tolak ganjaran. Nah itu artinya menyebut kalau guru ngajinya itu ya Pak Ustadz aja. Tapi begitu dia tahu tentang makna Al-Fatihah, sebenarnya Romo Kiai. Berarti kan kita menduga pasti yang sepuh ini. Kalau guru ngaji di kampung mungkin masih muda. Yang Romo Kiai berarti sudah sepuh. Kami sampai saat ini masih menyepakati ya Soleh Darat. Karena faktor pertama sama-sama penduduk Mayong. Kartini lahirnya di Mayong, Jepara, Mbak Soleh juga lahirnya di Jepara. Faktor kenal kan ada. Kedua hidup di zaman yang sama. Mbak Soleh meninggalkan 1903, Kartini meninggalkan 1904. Zamannya kan masih ketemu ya. Faktor keempat, Mbak Soleh biasa berdakwah di kalangan elit, bupati-bupati. Jadi tidak hanya berdakwah di rakyat, beliau punya naik kereta kuda yang mewah itu ke Demak, ke pendopo-pendopo itu memberi pengajian. Jadi dari penelusuran itu dari segi sejarah peristiwa maka matur. Dari segi konten, surat-suratnya Kartini memang suka menyebut tentang habis gelap terbit terang. Tapi waktu itu kantimannya belum seperti itu sih. Dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Ini kan Al-Quran Al-Baqarah ayat 257. Jadi waktu itu Kartini sering menyuati dengan bahasa Belanda. Dus tauhid. Itu kan dari ayat Al-Quran Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati. Orang-orang beriman itu dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Nah, ternyata setelah semua kalimat sering mengutip kegelapan dan menuju cahaya itu diterjemahkan Amin Mane jadi habis gelap terbit terang. Atau Syariah Al-Kafiyah tetap berbahasa Jawa. Dalam fikih berbahasa Jawa. Nah, menurut Profesor ini Suwanjati Subudi, feminisme Kartini itu dipengaruhi oleh kitab ini. Karena kitab ini mengajarkan wanita itu harus diajari membatik, menjahit, dan diajari membaca.